Lalu mau kamu apa? Puri merebut ponsel suaminya. Menurutmu? Tentu saja aku ingin kalian semua hancur sepertiku. Jelita kesal sekali mendengar suara Puri. Wanita yang telah merebut calon suaminya. Oh, begitu. Tapi sayangnya, itu tidak akan terjadi. Kami tidak masalah kehilangan bocah nakal itu. Lagi pula aku juga tidak menyukainya. Aku malah bersyukur kalau kamu berhasil melenyapkannya. Puri yakin, Sania pasti mengadu tentangnya pada Jelita. Mengingat Sania sangat membencinya. Ya, kamu mungkin tidak akan kehilangan. Tapi Mas Anggara sangat menyayangi Sania. Dia akan hancur kalau putrinya berhasil kulenyapkan. Jelita kesal sekali. Karena Sania memang mengatakan kalau ibu sambungnya itu tidak menyukainya. Berarti wanita itu tidak berbohong senang kehilangan Sania. Sepertinya selama kamu pergi, kamu terlewat informasi penting. Puri mencoba tetap tenang. Sementara di sampingnya Anggara sudah was-was. Ia tak menyangka kalau Jelita akan senekat ini setelah keputusannya untuk mempertahankan rumah tangganya. Informasi apa? Jangan banyak omong kamu. Jelita tidak ingin goyah gara-gara Puri. Kamu tahu kenapa Mas Anggara tetap memilih dan mencintaiku, sedangkan dia tahu kalau aku tidak menyukai putrinya. Bahkan aku sangat membenci anak sok kuasa itu. Aku yakin selama ini kamu pasti muak dengan sikap Sania. Karena apa? Jangan bertele-tele. Jelita ingin menampik apa yang Puri ucapkan. Tapi memang benar, kenapa Anggara masih mempertahankan wanita itu. Sedang pria itu dulu selalu menuntutnya untuk menyayangi putrinya. Karena Sania bukan anak kandung Mas Anggara. Jelita terdiam beberapa saat. Kamu pikir aku akan percaya omong kosongmu itu? Silahkan saja tanyakan pada Tantri kalau tidak percaya. Mas Anggara juga baru tahu belum lama ini. Itu sebabnya dia tidak mempermasalahkan aku yang tidak menyukai anaknya. Karena anak itu tak penting lagi untuknya. Anak itu hanya akan mengingatkan Mas Anggara akan kebohongan dan perselingkuhan mantan istrinya. Nafas Jelita terengah. Ingin sekali ia membantah apa yang Puri ucapkan. Tapi sayangnya, apa yang Puri ucapkan sangat bisa dijelaskan dan diterima logika juga akalnya. Jadi, aku cuma mau bilang, kalau usahamu untuk mencelakai Sania itu sia-sia. Tapi terserah mau kamu lanjutkan atau tidak. Yang pasti urusanmu nanti bukan dengan kami, tapi dengan Tantri dan suaminya. Itu saja. Terserah. Kalaupun kamu mencelakai anak itu, aku juga malah yang diuntungkan. Lebih baik anak itu hilang saja daripada mengganggu hubungan kami. Kamu pasti sering kesal ketika sedang kencan lalu anak itu rewel minta ikut. Rasanya tidak enak bukan? Lagi pula aku akan memberi Mas Anggara anak kandungnya. Kami tidak butuh anak haram hasil perselingkuhan itu. Terserah kamu apakan anak itu. Puri langsung mematikan telepon. Yang tentu saja hal itu langsung Anggara protes. Apa yang kamu lakukan? Awalnya Anggara ingin marah. Meski Sania bukan putri kandungnya. Dan meski ia sakit hati dengan ibu Sania. Tapi ia tidak akan tega melihat anak yang tak tahu apa-apa menjadi korban atas permasalahannya dengan Jelita. Menolong Sania, jawab Puri sembari memberikan ponsel suaminya. Maksudnya, duduk dan tenanglah. Percaya padaku. Sania akan baik-baik saja. Meskipun aku tidak menyukai anak itu. Bukan berarti aku tega melihatnya menjadi korban keegoisan masalah orang dewasa. Dia seperti itu juga karena ibunya. Puri mencoba menenangkan Anggara, dan menjelaskan bahwa apa yang dilakukannya adalah untuk kebaikan Sania. Meski pasti kata-kata tadi akan sangat menyakitkan kalau Sania mendengarnya. Tapi kalau tidak, Jelita pasti akan gelap mata.
Wanita itu hanya sedang kecewa. Puri pernah di posisi itu. Ia masih yakin bahwa sebenarnya Jelita orang yang baik. Terlepas wanita itu selama ini pura-pura menyayangi Sania. Harus Puri akui, bukan hal yang mudah menyayangi anak seperti Sania yang sudah banyak doktrin aneh dari orang tuanya. Tapi jawaban Puri justru membuat Anggara semakin kagum pada istrinya. Apalagi setelah mendengar pengakuan Jelita yang selama ini pura-pura menyayangi Sania demi mendapat simpatinya. Ternyata, yang terlihat jahat bisa jadi malaikat yang sebenarnya. Dan yang terlihat seperti malaikat, bisa jadi belum tentu tulus. Kenapa? Tanya Puri yang bingung karena suaminya malah diam saja sambil terus menatap padanya. Aku percaya padamu. Sania pasti akan baik-baik saja. Jelita menangis meraung. Ia melempar semua barang-barangnya. Sudah jauh-jauh ia sampai membawa bocah sialan itu. Tapi ternyata bocah itu bukan anak kandung mantan kekasihnya. Barusan, Anggara mengirim lampiran hasil tes DNA, yang menyatakan bahwa bocah itu ternyata benar bukan anak Anggara. Di pojok ruangan, Sania menangis ketakutan dan menahan lapar. Bocah itu sejak siang terus menangis meraung, merengek minta ke mall, minta es krim, tapi Jelita tak menggubrisnya dan malah menyumpal mulut Sania dengan kain. Bukan itu saja, Jelita juga mengikat Sania kayaknya Sandra. Kenapa nasibku begini? Dasar bocah tidak berguna. Jelita melempar Sania dengan tas yang ia bawa hingga isinya berhamburan. Sania gemeteran tapi ia juga tak bisa berteriak karena mulutnya tersumpal. Rasanya ia bahkan mau muntah karena kain itu benar-benar memenuhi mulutnya sampai ke bagian dalam. Tak lama terdengar ponsel Jelita yang berdering. Jelita awalnya tak menggubrisnya, tapi kemudian akal sehatnya mulai kembali. Jelita mulai ketakutan kalau Anggara lapor polisi. Mata Jelita lalu mengarah ke Sania yang ketakutan di sudut ruangan. Mata bocah itu sembab saking lamanya menangis. Ponsel masih berdering, Jelita semakin dilema. Ia merasa hidupnya sedang di titik paling buruk. Kalau ditambah sampai ia masuk penjara. Jelita tak sanggup membayangkannya. Dengan tangan gemetaran Jelita mengambil ponselnya. Dering sudah berhenti. Ternyata Tantri yang menghubunginya. Jelita mengetikkan pesan pada Tantri menyatakan bahwa Sania aman bersamanya. Tantri, jangan bohong kamu. Kalau sampai terjadi sesuatu pada Sania, aku bakalan buat perhitungan sama kamu. Jelita, tenang, Mbak. Aku cuma gertak Mas Anggara aja. Kamu tahu sendiri kalau aku sayang banget sama Sania. Tantri, ya harusnya kamu ngomong dulu sama aku kalau bikin rencana, Jelita. Gila kamu. Tantri membalas pesan Jelita sembari mengumpat. Dasar bodoh. Gimana, sayang? Ini si Jelita, Mas. Begok banget. Kalau punya rencana pura-pura mau nyulik Sania ngomong dulu ke sama kita. Malah diem-diem begini. Siapa yang gak khawatir kalau begini? Biar bagaimanapun Tantri tetaplah seorang ibu. Dan lagi ia masih berharap perubahan rencana mereka akan berjalan lancar. Sania masih menjadi kunci keberhasilan rencana mereka. Terbukti mantan suaminya sangat khawatir tadi akan keadaan Sania. Bahkan hampir saja mantan suaminya itu ingin lapor polisi. Untungnya sempat ia cegah. Kalau tidak masalah akan semakin rumit. Terus Sania mana sekarang? Katanya lagi di perjalanan pulang. Tantri sambil membaca pesan masuk dari Jelita. Oh, Doni hanya menimpali singkat. Ia belum punya jiwa penyayang ke anak-anak. Meski Sania mungkin darah dagingnya. Sejauh ini ia hanya sesekali membelikan Sania hadiah atau makanan kesukaan supaya bocah itu merasa disayangi ayah sambungnya. Toh, bocah itu tak kurang kasih sayang.
Tantri dan Anggara juga neneknya selalu mengusahakan yang terbaik untuk Sania. Ia hanya perlu melakukan sisanya. Ini semua gara-gara kamu, ya, Mas. Kalau saja kamu nggak egois dan mempertahankan istri pengganti kamu itu, Jelita nggak bakalan nekat melakukan semua ini. Tantri berusaha menekan Anggara. Ia ingin membuat pria itu merasa bersalah. Anggara hampir saja marah mendengar ucapan Tantri. Tapi Puri langsung menyentuh lengan suaminya itu dan memberi kode untuk tenang. Puri bahkan membisikkan sesuatu ke telinga suaminya itu. Entah apa yang Puri bisikkan. Yang pasti setelah itu Anggara mulai terlihat tenang. Terserah kamu mau bilang apa, Tantri. Yang pasti aku berhak menentukan bahagiaku sendiri, tanpa perlu mempertimbangkan Sania di dalamnya. Karena dia bukan anak kandungku. Setelah aku bisa membuktikan kalau Sania bukan darah dagingku, aku hanya akan bertanggung jawab sebatas pendidikannya. Dan setelahnya anak itu seluruhnya adalah tanggung jawab kamu sebagai ibunya dan entah siapa ayah kandungnya. Kalau sampai kamu ikut campur lagi masalah rumah tanggaku, aku tak segan-segan untuk lepas tangan sama sekali pada kebutuhan Sania, ancam Anggara. Tantri yang mendengar itu jelas marah sekali. Jalang itu benar-benar telah merubah kamu, Mas. Panggilan itu lebih cocok dilekatkan untuk kamu, bukan istriku. Kurang ajar ya kamu, Mas. Oke. Kita lihat akan tahan berapa lama kamu dengan perempuan pembawa sial itu. Tantri memutuskan sambungan telepon. Niatnya menggoyahkan mantan suaminya supaya berubah pikiran, malah ia yang dibuat kesal. Sepertinya rencana kita harus dipercepat, Mas. Tantri bicara pada Doni. Aku tidak tahan melihat wanita sombong itu serasa di atas angin. Karena Mas Anggara selalu membelanya. Meski keadaan sudah bisa teratasi, tapi Anggara masih belum cukup tenang malam itu. Ia masih belum mendengar kabar, apakah Sania sudah dikembalikan ke ibunya atau belum. Sedang untuk menghubungi jelas tidak mungkin. Ia harus menahan diri supaya Tantri tak memanfaatkan kelemahannya. Puri yang terbangun dini hari, kemudian menyadari kalau suaminya belum tertidur. Pria itu terlihat rebahan dengan mata yang masih membuka, menatap langit-langit kamar. Apa yang kamu pikirkan? Tanya Puri penasaran. Anggara menoleh. Aku hanya belum bisa tidur. Pria itu malu kalau harus jujur bahwa ia masih belum tenang memikirkan keadaan Sania. Meski Tantri tadi ada bilang bahwa Jelita menculik Sania hanya bentuk gertakan saja. Puri tak bertanya, tapi entah kenapa ia selalu punya feeling tentang suaminya. Kamu masih mengkhawatirkan Sania? Anggara tak menjawab, tapi juga tak bisa mengelak. Dari respon suaminya, Puri tahu bahwa tebakannya benar. Hati wanita itu tiba-tiba menghangat, ia merasa itu sesuatu yang luar biasa baginya yang tak pernah mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Terlebih anak yang sedang dikhawatirkan suaminya ini bukanlah anak kandung, melainkan anak dari selingkuhan mantan istrinya. Ia rasa 1001 pria yang bisa berlapang dada menerima hal tersebut. Bahkan Puri pun tak yakin bisa melakukan hal yang sama. Kenapa kamu bisa menyayangi Sania padahal dia anak dari selingkuhan mantan istrimu? Tanya Puri yang penasaran. Daripada ia memendam, karena menurutnya itu sangat tidak bisa diterima logika. Aku juga tidak tahu. Anggara tersenyum, senang karena istrinya mulai ingin tahu tentangnya. Mungkin karena anak itu manis, dia tidak tahu apa-apa, tidak berdosa. Yang bersalah orang tuanya. Anak tidak bisa memilih siapa orang tuanya bukan. Jawaban suaminya itu sukses membuat Puri tertegun untuk beberapa saat. Benar adanya. Anak tidak bisa memilih siapa orang tuanya. Seperti ia yang tak bisa memilih siapa ayahnya. Suaminya membuat persepsinya tentang seorang pria sedikit berubah.
Ia selalu beranggapan semua pria sama saja, sama seperti ayahnya, seperti Doni, seperti Gatan. Tapi ternyata masih ada yang setulus ini di muka bumi ini. Apa besok aku boleh menemui Sania? Tanya Anggara yang membuat Puri heran. Kenapa bertanya padaku? Maksudnya kenapa harus izin padanya untuk menemui anaknya? Karena kamu istriku. Aku minta pendapatmu. Kalau aku menemui Sania, apa sikapku ini akan terbaca dan dimanfaatkan oleh Tantri? Anggara perlu memastikan Sania baik-baik saja dan Jelita benar hanya menggertak saja. Temui saja. Tidak perlu pikirkan respon mantan istrimu. Begitukah? Entah kenapa Anggara jadi sangat bergantung pada pendapat Puri. Besok temani aku ke sana. Kalau aku ikut, itu hanya akan merusak mood Sania. Jadi lebih baik tidak usah, tolak Puri yang sudah bisa menebak bagaimana respon Sania nanti kalau ia datang bersama ayahnya. Tapi bukan berarti aku membencinya. Jangan salah paham. Aku hanya tidak tahu bagaimana bersikap manis ke anak-anak. Apalagi anakmu itu sangat menyebalkan, sambung Puri jujur, dan hal itu malah terlihat lucu di mata Anggara. Entahlah, istrinya itu benar-benar berbeda. Apa semenyebalkan itu? Anggara ingin tersenyum melihat tingkah istrinya. Sangat. Setiap saat anak itu selalu membahas tentang rumah ini akan menjadi rumahnya kelak, dan aku juga tidak boleh jatuh cinta padamu apalagi punya anak. Puri mulai nyaman bercerita. Menurutmu itu menyebalkan? Iya. Lagi pula siapa yang ingin jatuh cinta padamu? Apalagi punya anak darimu. Aku juga tidak tertarik. Puri keceplosan, masih terbawa perasaan lama saat dirinya belum sadar punya rasa ke suaminya. Hingga ia sadar kalau raut wajah Anggara berubah. Maksudku, tidak masalah. Lagi pula aku juga mungkin tidak bisa punya anak. Puri baru akan menjelaskan tapi Anggara sudah memotongnya. Apa kamu tidak coba berobat? Aku ingin berobat, tapi aku tidak punya istri. Anggara tertawa tapi kemudian ia panik. Maksudku 2 kali rencana pernikahanku gagal. Dan kamu? Sepertinya belum jatuh cinta padaku. Puri punya trauma dan ia tak ingin istrinya itu salah paham dengan berpikir bahwa ia mesum kalau membahas hal yang menjurus. Anggara dan Puri sama-sama terlihat canggung. Karena sepertinya pikiran mereka sama saat ini. Aku ingin punya anak darimu. Kalau Tuhan mengizinkan dan kamu mau. Aku nggak mampir, Mbak. Langsung pulang aja. Jelita langsung berinisiatif berpamitan pulang. Waktu sudah menunjukkan dini hari. Sania kebetulan juga sudah tidur dan sedang diambil oleh Doni. Tapi saat bersamaan, Jelita mencium aroma tak asing dari tubuh pria tersebut. Hal yang mengingatkan Jelita pada peristiwa malam itu. Dari mana sih kamu? Kok jam segini Sania baru kamu balikin? Tantri jadi curiga. Tapi Jelita yang masih mencoba memastikan aroma familiar itu tak begitu fokus dengan pertanyaan Tantri. Hei, Jelita. Ditanya malah diem aja kamu. Tantri yang sudah dibuat kesal Jelita sejak sore, semakin bertambah jadinya melihat Jelita yang malah bengong saja saat ditanya. Oh, tadi Sania tidur, Mbak. Jadi aku nunggu dia bangun. Pas di mobil ternyata dia masih ngantuk. Jelita berusaha untuk tenang, tapi yang namanya ia baru pertama melakukan rencana jahat. Mimik mukanya tak bisa 100% mulus berbohong. Awas ya kamu kalau sampai aku tahu kamu macam-macam sama Sania, ancam Tantri. Enggak, Mbak. Aku nggak ngapa-ngapain, kok. Jelita mencoba meyakinkan Tantri meski pandangan Jelita malah tertuju ke punggung Doni yang sedang membopong Sania masuk. Kamu ngapain lihatin suamiku, Jelita? Tantri mode cemburu. Maaf, Mbak. Aku lihat Sania.
bukan suami Mbak. Lagian aku mana ada urusan dengan suami Mbak. Ya udah. Sana kamu pulang, usir tante yang muak sekali dengan jelita hari ini. Mana mengantar Sania sampai pagi buta seperti ini. Ia yakin pasti ada yang tidak beres. Ia harus cecar Sania besok pagi. Sementara itu mobil jelita mulai melaju. Hanya saja aroma khas itu seolah masih tertinggal di mobilnya dan memberikan rasa takut luar biasa untuk jelita. Mungkin parfumnya saja yang sama. Mana mungkin suaminya Mbak Tantri. Kita juga tidak kenal. Jelita menepis dugaan yang datang. Karena ia merasa tak punya masalah dengan Doni. Selama ini ia selalu berhasil menampilkan wajah sopan yang santun pada mantan istri Anggara itu. Bukan hanya ke Sania, tapi ke Tantri juga. Ma, kemarin aku ketemu anaknya Papa. Almira bercerita ke ibunya saat mereka sarapan sebelum mereka berangkat bekerja. Anaknya Papa yang mana? Ya anak Papa. Anak kandungnya. Si Puri itu. Tebak Dewi. Ia tahu nama anak suaminya, meski baru sekali bertemu. Karena suaminya beberapa kali cerita tentang paksaan yang terjadi pada anaknya. Tapi waktu itu ia hanya sebatas menanggapi singkat, menyalahkan Puri karena menilai Puri anak nakal yang tak bisa jaga diri sampai bisa jadi korban pembesan. Selain itu ia juga menyalahkan mantan istri suaminya yang menurutnya tak bisa mendidik anak dengan benar. Iya. Dia udah nikah tahu, Ma. Ya terus kenapa, Mira? Ngapain sih cerita? Mama nggak peduli juga sama anak itu. Dewi enggan membahas tentang Puri. Masalahnya dia sekarang beruntung banget, Ma. Beruntung gimana? Suaminya nggak kaleng-kaleng, Ma. Suaminya bos kaya raya. Itu yang Almira dengar dari Gatan. Serius kamu? Bodoh sekali laki-laki itu. Mau-maunya sama anak rusak begitu. Dia. Aku juga bingung, Ma. Pakai pelet kalek. Kamu jangan mau kalah, Mira. Kamu cari juga calon suami yang lebih kaya dari Puri. Kita jangan mau kalah. Lagian Mama sudah tua, sudah capek kalau harus kerja terus. Ayolah, sayang kamu cari suami kaya biar bisa nyaingin anak itu.